Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan paling utama, saya sebagai khatib mengajak kepada saya pribadi dan para jamaah, marilah kita senantiasa berupaya untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita berupaya untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggalkan apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tak terasa kita sudah memasuki tahun 1447 Hijriah. Tepatnya kita berada di tengah-tengah bulan Muharram ini. Oleh karenanya saya ingin mengingatkan, marilah kita senantiasa mengevaluasi diri. Kita senantiasa muhasabah, melakukan perbaikan-perbaikan. Ketika pergantian tahun bukan untuk kita bersenang-senang, tetapi sesungguhnya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena makin sempitnya kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, makin sedikitnya kesempatan kita hidup di dunia yang tentunya kita semuanya akan mengalami kematian, tinggal kapan gilirannya. Oleh karenanya mari kita bersama-sama untuk senantiasa taqarrub ilallah, kita senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum tahun baru Hijriyah ini mari kita gunakan untuk mengevaluasi diri agar kita mampu meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan hidup di dunia itu tidak banyak, tidak lama. Terlebih kalau kita bandingkan kehidupan kita setelah kematian atau kehidupan akhirat. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Allah sudah menegaskan di dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat yang ke-47. Sesungguhnya yauman inda rabbika ka alfin, satu hari di sisi Tuhanmu waktu akhirat, ka alfi sanatin, seperti 1000 tahun. Mimma ta'udun, perhitunganmu di dunia. Oleh karenanya kesempatan kita untuk hidup di dunia itu tidak lama. Yang sesungguhnya kehidupan yang kita harapkan bahagia adalah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keimanan yang bagaimana yang hendaknya kita lakukan? Paling tidak ada 3 aspek yang harus kita pahami. Yang pertama adalah aspek hati kita, tasdiqun bil qalb, keimanan, percaya yang membenarkan dalam hati tentang apa-apa yang Allah berikan kepada kita yang melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenarkan keesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tauhidnya, kemudian meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
karena meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah sebuah kebenaran. Hati kita tidak boleh sedikit pun ragu tentang kebenaran Al-Quran, tentang hadis-hadis Rasulullah SAW dan perilaku beliau. Bukan hanya dalam hati kita membenarkan, tetapi juga kita senantiasa mengucapkan dengan lisan kita atau takrirul bil lisan. Dan ini yang barangkali kita perlu mengevaluasi diri, sejauh mana lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang telah dibenarkan dalam hati ini. Kalau kita mempercayai Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh mana kita membacanya? Lisan inilah yang kemudian membuktikan sejauh mana keimanan kita kepada Allah yang dibenarkan dalam hati. Apakah sudah kita terbiasa ketika kita mau tidur kita membaca doa, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika terjadi musibah, sudahkah membiasakan diri lisan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ini lisan ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ketulusan membenarkan apa yang dibawa oleh Allah kepada kita melalui Rasulullah SAW. Ketika kita bangun tidur, apa ucapan pertama kali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini lisan yang hendaknya mari kita pembelajaran membiasakan diri dengan kalimat-kalimat yang baik sebagai bentuk keyakinan, keimanan yang dalam hati yang kemudian muncul. Zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kebaikan-kebaikan yang muncul atau yang kita ucapkan melalui lisan kita. Bukan hanya itu, yang ketiga adalah yang harus kita pahami, di samping kita membenarkan dalam hati, kemudian kita ucapkan dengan lisan, juga kita lakukan dengan perbuatan. Maka bagaimana perilaku kita? Apakah ketika ada panggilan azan kita bersegera ke masjid? Atau ketika kita mempunyai harta yang banyak, karena itu bagian dari syariat, misalnya zakat, apakah sudah kita keluarkan ataukah kita enggan? Ini sebagai bentuk perbuatan yang harus kita berikan atau perbuatan yang harus kita buktikan dengan hati dan ucapan kita. Tiga aspek inilah yang hendaknya kita bangun. Saya prihatin, kemarin hari Kamis mengajak 50 anak yatim untuk berwisata di Malang, anak SMP dan anak SD. Dari 50 anak yang sebagian besar anak-anak SMP, anak-anak kita itu tidak hafal rukun iman dan rukun Islam. Ketika kita beri permainan yang di situ mendapatkan hadiah, sebutkan rukun iman yang kedua, mereka satu pun tidak ada yang bisa mampu menjawabnya. Ketika disuruh menyebutkan rukun Islam yang kedua, mereka satu persatu nggak ada yang bisa menjawab. Ini sangat prihatin. Yang dasar anak-anak kita yang sudah usia SMP, menghafalkan rukun iman dan rukun Islam saja mereka jauh. Masyaallah muslimin, ini menjadi perhatian kita bersama-sama. Mari kita tanamkan kepada anak-anak kita pemahaman tentang Islam dan imannya. Karenanya pembuktian dari tiga hal ini, keimanan ini Allah sebutkan di dalam Surat Al-Baqarah ayat yang ke-177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas shalah wa atuz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam satu ayat yang cukup panjang di Al-Baqarah ayat yang 177. Hendaknya kita semuanya itu, apa yang kita lakukan hendaknya dilandasi dengan keimanan dan kemudian diaplikasikan, dibuktikan dengan perbuatan. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatam, mampu memberikan dari harta yang kita cintai kepada kerabat kita,
wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, anak-anak yatim, fakir miskin, ibnus sabil, wasailina wa fir riqab, kepada peminta dan budak, pemberdekaan budak. Ini bukti dari keimanan yang ada melekat pada diri seorang hamba. Dia memberikan apa yang punyai. Kemudian wa aqimus salata wa atuz zakah. Dia mendirikan salat, membayar zakat. Wasabirina bil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's, mempunyai sifat sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya sedikit ingin saya sampaikan, memotivasi diri kita masing-masing. Bagaimana para sahabat dulu ketika mereka memahami, mereka beriman. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka Rasulullah SAW yang pertama dibangun itu adalah masjid dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman para sahabat. Rasulullah SAW 4 kilo sebelum masuk kota Madinah singgah mendirikan Masjid Quba. Dan ketika sampai di Madinah, bukan rumah yang dibangun, tapi Masjid Nabawi. Yang di situ masjid menjadi pusat kegiatan umat Islam, pusat kajian-kajian, pusat untuk menempa keimanan para sahabat. Karena dengan ditempa keimanannya, maka para sahabat siap untuk menghadapi segala risiko yang dia akan tanggung ke depannya. Baik ketika dipanggil untuk jihad, untuk bersedekah. Bahkan yang kedua yang dibangun Rasulullah SAW, selain meningkatkan kualitas iman para sahabat, yang kedua yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah, bukan ekonomi, tetapi justru ukhuwah. Rasulullah SAW mempersaudarakan para sahabatnya. Bahkan kisah-kisah itu terngiang bagi kita semuanya. Bagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf yang dari Ansor, yang dulunya dia seorang saudagar kaya raya di Madinah, di Mekah, yang ketika hijrah tidak ada membawa harta sedikit pun, dan ketika di Madinah ditemukan dengan Sa'ad bin Rabi. Bagaimana ukhuwah yang dibangun oleh keimanan. Apa yang disampaikan oleh Sa'ad bin Rabi ketika bertemu Abdurrahman bin Auf? Ketika dia mempunyai 2 istri, maka disuruh salah satu, mana yang kau sukai maka akan aku ceraikan dan nikahi salah satu istriku. Hartaku aku bagi 2 dan separuh untukmu. Ini rasa ukhuwah yang sangat luar biasa yang ditunjukkan, yang dibangun di atas keimanan. Tetapi juga bagi seorang Abdurrahman bin Auf, walaupun dia tidak memiliki apa-apa ketika hijrah, mereka punya izzah, mempunyai kemuliaan. Tidak menerima itu, dia menolak dengan bijak. Tunjukkan aku pasar. Karena dia yakin, karena dulunya dia seorang saudagar, maka ketika ditunjukkan pasar, maka dia kelak akan menjadi seorang yang kaya raya. Inilah Abdurrahman bin Auf. Inilah ihsar, ukhuwah yang dibangun atas keimanan. Atau bagaimana kisah Abu Talhah. Satu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat, kemudian kehadiran salah satu sahabat muhajirin yang Rasulullah tahu sahabat ini sangat membutuhkan, atau dalam bahasa kita sedang lapar. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada istri-istrinya, adakah makanan untuk disediakan untuk menjamu tamu? Ternyata pada malam itu istri Rasulullah tidak mempunyai makanan sedikit pun kecuali air putih yang bisa dihidangkan. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain tanpa sepengetahuan sahabat ini, wahai sahabat, adakah di antara kalian yang bisa menjamu tamuku? Maka kemudian Abu Talhah dengan yakinnya, saya ya Rasulullah. Kemudian tamu ini diajak pulang ke rumahnya Abu Talhah. Ma'asyiral muslimin, tahukah Abu Talhah pada saat itu beliau seorang yang miskin. Disampaikan kepada istrinya,
saya ingin menjamu tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adakah makanan? Kemudian istrinya menjawab, ada makanan hanya untuk anak kita. Kita pun tidak punya makanan untuk kita makan malam hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi kemudian apa yang disampaikan Tolhah? Segera tidurkan anak-anak dan siapkan makanan ini yang hanya untuk satu orang, untuk tamunya. Kemudian diaturlah siasat, siapkan makanan. Setelah makanan siap dan anaknya sudah tidur, kemudian lampunya dimatikan, dihidangkan, dan ditemani Tolhah dan istrinya dengan membawa piring. Kemudian dengan gelapnya tamunya makan, sementara Tolhah dan istrinya hanya pura-pura makan sampai selesai. Yang kemudian di pagi harinya ketika ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tersenyum. Allah bangga terhadap apa yang telah engkau lakukan semalam. Inilah rasa ukhuwah. Ada isar. Apa itu isar? Isar adalah dia mengorbankan kepentingannya untuk kepentingan saudaranya. Inilah kisah-kisah yang memotivasi kita bagaimana kita bersaudara dengan sesama muslim yang begitu kuatnya, yang sekarang seolah-olah umat Islam antara yang satu dengan yang lainnya saling tidak akur, bahkan kemudian saling menuduh. Oleh karenanya mari ukhuwah yang dibangun oleh keimanan inilah yang akan diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Maka perbaikilah hubungan di antaranya, la'allakum turhamun, niscaya Allah akan turunkan rahmat kepadamu. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kesempatan kita yang Allah berikan sampai saat ini, yang pertama, mari kita bersama-sama untuk senantiasa menguatkan keimanan kita, dan sekaligus juga kita senantiasa berupaya untuk menjaga ukhuwah di antara kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang mempunyai keimanan yang baik, sekaligus juga mempunyai ukhuwah yang baik, yang kelak kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqah wal afafa wal hina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal badila badila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.